implikasi dan penerapan utama dari perbedaan-perbedaan di antara teologi perjanjian dan dispensasionalisme. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, tidak semua dispensasionalis pada masa kini mempercayai ajaran-ajaran dispensasionalisme klasik atau di dalam sejarah. Juga para teolog perjanjian dan bahkan para dispensasionalis klasik atau historis memiliki banyak kesamaan. Misalnya mereka setuju dengan pandangan yang tinggi tentang Alkitab adalah firman Allah yang tidak dapat salah dan pengajarannya tidak ada kesalahan, dan tentang Yesus Kristus yang sepenuhnya ilahi dan juga sepenuhnya manusiawi. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan dalam hal doktrin dan Alkitab pada pemahaman kaum dispensasionalis, dan mereka percaya bahwa Alkitab mengajarkan teologi perjanjian yang signifikan. Beberapa pandangan kaum dispensasionalis dapat mengarah kepada penerapan yang merugikan dan bahkan berbahaya. Juga seperti biasa, kepercayaan dan keyakinan di dalam suatu area teologi atau doktrin memiliki implikasi dan konsekuensi di dalam area-area lain di bidang teologi dan doktrin. Hal yang pertama ialah pemahaman kita tentang cara membaca dan memahami Alkitab atau penafsiran Alkitab yang disebut hermeneutika. Yang kedua adalah pemahaman kita tentang Allah sendiri, tujuan dan rencananya. Yang ketiga, pemahaman kita akan karya penebusan Kristus dan kecukupan serta eksklusivitasnya. Yang keempat, pemahaman kita tentang bagaimana menjadi seorang Kristen. Dan pemahaman yang kelima mengenai bagaimana bertumbuh sebagai seorang Kristen dalam pengudusannya. Tentu kita mengakhirinya dengan pemahaman kita tentang umat Allah atau gereja, dan akhirnya pemahaman kita tentang akhir zaman. Pemahaman-pemahaman yang bersifat sistematika teologi ini perlu dan penting untuk dibahas, dianalisis, dan dijelaskan secara gamblang, terang benderang, dan penuh keyakinan yang objektif dari ajaran Alkitab. Pada bagian video ini, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan pemahaman kita membaca dan memahami Alkitab. Kaum dispensasionalisme membaca dan memahami Alkitab dengan cara yang gagal untuk melihat dan memahami Alkitab dengan istilah-istilahnya sendiri sebagai satu kisah yang menyatu tentang karya penebusan Allah di dalam dunia, dan cara-cara yang digunakan untuk membentangkan kisah yang satu itu dari pasal demi pasal, dari mulai pasal pertama kitab Kejadian sampai ke seluruh pasal kitab yang terakhir pada kitab Wahyu. Teologi perjanjian tidak percaya bahwa Alkitab menjadi dokumen Kristen ketika Alkitab berpindah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Teologi perjanjian menafsirkan penebusan historis, mengakui bahwa Alkitab di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci Kristen. Seluruhnya kitab suci, baik kitab-kitab dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak hanya merujuk kepada perjanjian baru saja atau penerapan dari karya penebusan Yesus Kristus. Sama seperti pohon yang utuh yang ada dalam biji, demikian juga dengan Injil hadir dalam perjanjian lama, dalam bentuk embrio, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang, yang baru ada di dalam yang lama yang tersembunyi, yang lama ada di dalam yang baru yang dinyatakan.
Namun, bahkan di dalam Perjanjian Lama, Injil tidak sepenuhnya tersembunyi. Di dalam Perjanjian Lama, rencana keselamatan Allah memang terselubung, artinya belum ada yang sungguh-sungguh mengenal secara personal keselamatan itu melalui Yesus Kristus yang seperti yang dikenal dalam Perjanjian Baru atau kita saat ini. Tetapi yang ada di sana dan baru saja diwahyukan secara lebih lengkap dan sempurna di dalam Perjanjian Baru. Efesus 3 ayat 1 sampai 12. Tanpa prinsip pewahyuan progresif ini, pemahaman kita terhadap teks apapun di bagian manapun dalam Alkitab pada dasarnya adalah kesalahpahaman. Perbedaan penting ini membaca Alkitab sebagai satu cerita dan versus membaca Alkitab sebagai dua cerita. Muncul hampir setiap minggu di khotbah dan ajaran di gereja-gereja dan memiliki konsekuensi yang sangat penting untuk bagaimana umat Allah memahami dan menerapkan Perjanjian Lama dalam terang pribadi dan karya penyelamatan Yesus Kristus. Dalam pengertian demikian, maka kita sudah seharusnya membaca Alkitab secara utuh, lengkap, berkelanjutan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan kitab Wahyu pasal 22. Dengan demikian kita mengenal Allah yang benar secara utuh, mengenal diri kita secara lengkap, dan kita hadir di bumi, di alam semesta secara menyeluruh. Kita bersyukur Alkitab dengan sempurna memberikan gambaran yang lengkap dari mulai penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penyempurnaan. Kisah-kisah tersebut bukan terpisah-pisah, bukan dibeda-bedakan dalam pengertian sudah dan tidak lagi terjadi, tetapi ini adalah satu kesatuan yang berkesinambungan, yang makin lama makin jelas, makin lama makin lengkap, dan final. Tentunya seluruhnya kita membaca teks, pasal, kitab, keseluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam konteksnya masing-masing. Ada konteks kecil, konteks pada keadaan, situasi, dan kondisi pada ayat-ayat yang dibaca, tetapi juga sejalan dengan itu ada konteks besar di dalam pernyataan Tuhan atas umat manusia. Kiranya kita dapat meneruskan pembacaan firman Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh dari satu ayat demi satu ayat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.